Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Leni Ika Winta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini, yang akan menjadi objek pengamatan saya adalah Ibu Rizayanti, salah satu guru kelas 6 di SD Negeri 003 Batu Aji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ija. Waalaikumsalam Bu Winta. Selamat siang Bu Ija. Selamat siang Bu Winta. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Winta. Bu Winta apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Ija. Alhamdulillah. Oh ya Bu Ija, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati dan mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ija lakukan. Iya Bu. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu Ija melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih percaya diri lagi, lebih siap, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik Ibu. Oh iya Bu Winta, baik Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Ija. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Kira-kira nih tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan modul ajar yang saya buat Bu Winta, tujuan pembelajaran itu peserta didik saya memahami apa itu norma, jenis-jenis norma, contoh pelanggaran norma, serta sanksi bagi yang melanggar norma tersebut. Oh, baik. Jadi ada tujuan pembelajaran peserta didik memahami norma, jenis-jenis norma, contoh pelanggaran norma, serta sanksi bagi yang melanggar norma tersebut ya Bu? Iya Bu. Kemudian nih, bagaimana dengan area yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu Ija kembangkan? Untuk area yang ingin saya capai dan saya kembangkan itu saya lebih saya tuju ke keterampilan dan pengetahuan di mana anak-anak saya peserta didik ini mampu dalam memahami norma, jenis-jenis norma, contoh pelanggaran norma, sekaligus sanksi bagi yang melanggar normanya Bu Winta. Oh begitu. Baik Bu Ija. Jadi area pengembangan pada aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya yang ingin Ibu kembangkan. Benar sekali. Tentang memahami norma, jenis-jenis norma, contoh pelanggaran norma, serta sanksi bagi yang melanggar norma. Demikian ya Bu? Iya. Kemudian Bu, saya juga ingin mendengar nih bagaimana Ibu menerapkan di dalam kelas Ibu. Bisa Ibu ceritakan tentang strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Ibu Ija laksanakan? Wow, baik Bu Winta. Untuk strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik saya, dan saya integritaskan dengan pembelajaran emosional dan sosial dan emosional. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan mereka. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok serta tanya jawab dan penugasan. Wow, luar biasa sekali, sangat menarik sekali ya Bu Ija ya. Baik Ibu, bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana Ibu mengelompokkan peserta didik Ibu berdasarkan gaya belajarnya? Tentu saja Bu, saya mengelompokkan murid saya atau peserta didik saya berdasarkan kemampuan awal mereka di saat melakukan pretest. Nah, pretest itu saya melakukan tanya jawab dengan peserta didik saya, tentunya di kelas 6B ya Bu Winta ya. Nah, terkait materi sebelumnya kami itu belajar materi khusus tentang pengertian norma saja. Nah, di situ saya temukan hasilnya, kemudian saya lakukan pemetaan dan mengelompokkan peserta didik saya dalam bentuk diskusi kecil. Nah, dalam kelompok-kelompok tersebut, jadi ada kelompok di sana audio, ada kinestetik, dan juga visual. Wah, luar biasa sekali. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya Bu Ija ya. Tentu saja Bu Winta. Di mana nanti peserta didik
mereka berkolaborasi dan berdiskusi gitu ya Bu ya. Jadi saya mencoba merangkum apa yang Ibu Ija rencanakan ya Bu. Baik Bu. Ibu Ija akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang integrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga diskusi tadi ya Bu ya, diskusi kelompok dengan tanya jawab dan penugasan, lalu kelompok berdiskusi terbentuknya dari pemetaan hasil pretest. Bagaimana Ibu Ija, apakah itu benar tadi Bu? Wah benar sekali yang Ibu sampaikan itu. Wah baik Bu Ija, lalu nih bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran saya pasti menggunakan Infocus, laptop, karena saya nanti akan menayangkan video pembelajaran terkait norma. Saya juga menyiapkan ada lembar kerja kelompok untuk mereka berdiskusi. Saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik secara masing-masing. Selain itu saya juga menyediakan berbagai jenis media lainnya yang mendukung. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Ija ini ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Apa hari ini, di kelas berapa, jam berapa, dan pada mata pelajaran PP tadi ya Bu ya? Iya. Oh, benar sekali. Kira-kira kapan Bu? Pelaksananya insya Allah saya minggu depan saya mulai Bu Winta, karena dengan persiapan-persiapan untuk semua itu saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Insya Allah pelaksanaannya nanti itu di hari Senin tanggal 7 Oktober di jam pembelajaran keempat dan kelima setelah jam istirahat. Dan pastinya di materi pelajaran pendidikan Pancasila Bu Winta. Baik Bu Ija, berarti nanti di hari Senin di jam keempat dan kelima ya Bu ya tadi ya, materinya pendidikan Pancasila. Benar. Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Saya akan melihat nih dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu saat pembelajarannya Bu ya. Baik Bu Winta. Baik, mungkin saya rasa itu dulu Bu Ija. Saya sudah tidak sabar kita ketemu di hari Senin depan ya Bu Ija ya. Baik Bu Winta, saya akan menghubung Bu Winta di saat nanti pelaksanaannya Bu Winta ya. Ya Bu Ija, terima kasih Bu Ija. Sama-sama Bu Winta. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Luar biasa. Yes. Luar biasa, penuh semangat ya hari ini ya. Coba tepuk semangat. Luar biasa. Tadi udah istirahat ya. Udah makan, udah kenyang ya, Mbak. Temannya siapa yang gak hadir hari ini? Siapa yang gak hadir hari ini? Coba perhatikan teman-teman kelompoknya yang gak hadir siapa? Faik dan Rania Bu. Oke, Faik dan Rania. Ditulis namanya ya, Faik dan Rania. Ya, Faik dan Rania hari ini sakit. Tadi orang tuanya sudah WA Ibu mengatakan bahwa Rania dan Faik sakit. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita doakan juga teman-teman yang hadir hari ini yang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada yang berhalangan hari ini tidak hadir karena ada keperluan, mudah-mudahan keperluan urusannya bisa diberikan kemudahan dan berjalan dengan baik. Oke, sambil berdoa kita doakan juga teman-teman kita. Tolong bantu Ibu ke kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siap Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan kita sudah berdoa tadi, kita diberikan pencerahan, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai nanti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya di awal pembelajaran di tahun pelajaran yang lalu, kita semua sudah membentuk suatu kesepakatan kelas. Masih ingat anak-anak Ibu? Masih ingat. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat itu hari itu berlaku secara umum untuk di kelas kita. Nah, hari ini Ibu juga mengajak anak-anak Ibu semua untuk kita membuat kesepakatan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, agar kita fokus ke pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, kita buat kesepakatan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, anak Ibu siapa yang memberi masukan terlebih dahulu untuk kesepakatan? Ya, boleh Azam, tunggu ya. Kesepakatan pembelajaran. Oke, yang pertama boleh Azam sebutkan. Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Boleh, kita tulis ya. Mengangkat tangan atau raise hand. Acungkan tangan ya. Mengangkat tangan jika ingin berbicara. Apakah ada anak Ibu punya pendapat yang lain? Boleh. Nah, Kianzo. Tidak ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Ya, boleh kah? Tidak ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Tidak ribut. Guru menjelaskan pembelajaran. Adakah satu lagi boleh nak? Satu lagi? Ya, boleh Haikal. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Oke, yang ketiga, menghargai pendapat teman. Kita cukupkan 3 dulu ya. Kita ambil di sini kesepakatan yang pertama, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Yang kedua, tidak ribut saat guru menjelaskan pembelajaran. Dan yang ketiga, menghargai pendapat teman. Setuju? Setuju. Sepakat? Kita kunci untuk kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Sepakat kita dengan yang sudah kita sepakati kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Baik, dengan kesepakatan yang sudah Ibu buat hari ini, untuk kita merasa mencintai tanah air, nasionalisme kita lebih merasa Indonesia adalah milik kita. Ayo kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila terlebih dahulu. Siap, ya. Ya, kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya, bersama-sama ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Oke. Dan proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu duduk kembali. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, yang merupakan salah satu lagu wajib nasional. Semoga meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Baik, pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk materi apa? Anak Ibu masih ingat? Oke, Haikal boleh? Materi norma. Oke, materi norma. Kita sudah belajar sebelumnya tentang norma. Oke, norma. Apa yang masih kamu ingat tentang norma tersebut? Ya, boleh sayang. Boleh. Memberikan penjelasannya apa yang diketahui tentang norma. Oke, silakan. Ya, apa pendapatnya tentang norma? Peraturan atau kaidah.
Peraturan atau kaidah. Ada lagi punya pendapat yang lain? Oke, boleh. Ya. Kirana. Aturan atau kaidah yang sifatnya mengikat suatu kelompok dalam bermasyarakat. Boleh. Nah, untuk tentang norma pada kali ini kita sepakati bersama-sama Ibu ambil kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh temannya. Tapi berikan dong tepuk hebat sama temannya dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Teman-teman semua hebat. Oke. Nah, baik, norma itu kita ambil dari KBBI. Apa KBBI? Bagus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dijelaskan bahwa norma itu merupakan aturan atau kaidah yang mengikat sekelompok warga atau ke sekelompok komunitas. Paham? Oke. Nah, artinya dari sana kita ambil kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, nah, Ibu sudah siapkan. Apa sih yang kita capai hari ini? Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ini dia. Sama-sama kita perhatikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak Ibu semua atau siswa dapat mengenal norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan baik. Yang kedua, anak-anak Ibu juga dapat menunjukkan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada sanksi bagi jika yang melanggar norma tersebut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan tercapai nanti sampai selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kita lebih lanjut, Ibu memberikan Ibu waktu untuk membaca, meningkatkan budaya literasinya. Coba dilihat halaman 54 hingga 56. Silakan fokus untuk membaca materi kita ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran materi selanjutnya tentang norma ini. Sekarang fokus membaca, pahami, maknai, dan dimengerti apa saja ada norma tersebut, apa saja contoh normanya, kemudian apa nanti pelanggaran yang ada pada norma serta sanksinya. Silakan membaca dengan baik. Sambil anak-anak Ibu membaca, Ibu menyiapkan suatu video yang akan kita nonton bersama-sama nantinya. Masih lanjut membaca ya, Nak ya. Oke. Nah, untuk lebih fokus, anak-anak Ibu mengikuti pembelajaran kita ini. Karena Ibu perhatikan membaca sangat fokus, sudah bagus. Untuk lebih fokus lagi, Ibu juga ada video pembelajaran tentang norma ini.
Namun, sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran tentang norma, Ibu akan mengajak anak Ibu untuk lebih rileks terlebih dahulu. Biar tenang, biar damai. Yang tadi makannya rasanya ngantuk, biar hilang ngantuknya. Yang tadi waktu jam istirahat lagi kurang enak sama temannya, jadi nyaman dirinya. Ya, bisa ya. Ikuti instruksi yang Ibu sampaikan dengan kamu mendengarkan alunan musik yang Ibu berikan. Ini merupakan satu teknik STOP untuk mindfulness, mengembalikan diri kita, rasa nyaman pada diri kita untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk memulainya, Ibu minta kepada anak Ibu untuk fokus, rileks, dan tenang. Hentikan semua pekerjaan apapun yang kamu lakukan saat ini. Jauhkan tanganmu dari segala benda yang akan merasa kamu mengganggu untuk mengikuti kegiatan ini. Duduklah dengan nyaman, dengan tenang. Usahakan posisi badannya lurus tegap, tidak membungkuk. Letakkan kakimu di lantai sehingga kamu merasa lebih nyaman dan rileks. Perlahan-lahan pejamkan mata. Pejamkan mata dan rasakan bahwa diri kamu saat ini sedang berada di sebuah puncak pegunungan yang sangat indah. Rasakan angin yang begitu sejuk. Rasakan suara kicauan burung yang begitu merdu. Dan rasakan air yang mengalir begitu dingin. Tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan dan lepaskan dari mulutmu pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung pelan-pelan. Lepaskan dari mulutmu perlahan-lahan. Dan tarik nafas dari hidung perlahan-lahan. Lepaskan dari mulut pelan-pelan. Rasakan saat ini seakan-akan kamu sedang memegang, menyentuh air yang mengalir dari puncak gunung. Rasakan sejuknya air. Rasakan air itu terasa begitu dingin yang mengenai jari-jari kamu. Resapi udara yang menghembuskan ke bagian tubuh kamu. Terasa angin yang begitu sejuk dan kicauan burung yang begitu merdu. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung pelan-pelan. Kemudian lepaskan dari mulut kamu perlahan-lahan. Pelan-pelan bukalah matamu. 1, 2, 3. Baik. Nah, yang begitu fokus mengikuti instruksi Ibu dan mendengarkan alunan musik yang begitu sejuk rasanya, pasti merasakan sesuatu hal yang berbeda ketika istirahat dan sekarang masuk dalam pembelajaran ini. Siapa yang mau memberikan apa yang dirasakan setelah selama mengikuti kegiatan STOP?
Mindfulness. Siapa yang mau bersuara? Siapa yang mau merasakan sesuatu apa? Ayo, boleh. Nah, Haikal, silakan Haikal berbagi perasaan setelah kita lakukan mindfulness tadi. Silakan Haikal, apa yang dirasakan Haikal? Seperti membaca buku di bawah pohon dan rumput yang tebal. Luar biasa. Beri tepuk hebat untuk Haikal. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Haikal, hebat. Atau apakah ada yang mau sesuatu lagi menyampaikan perasaannya, pikirannya saat melakukan mindfulness yang Ibu pimpin tadi? Boleh. Nah, ada satu orang lagi. Ayo. Kirana, apa yang Kirana rasakan? Rasa tenang dan rileks. Merasa Tenang dan rileks ya, merasa rileks. Atau ada yang lain yang merasakan sesuatu yang sama dengan Kirana? Merasa lebih rileks, merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, janji Ibu tadi akan memberikan satu video pembelajaran tentang pembelajaran kita hari ini, norma. Anak Ibu sudah membaca di bukunya jenis-jenis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kamu sebuah video pembelajaran tentang norma. Anak Ibu yang posisinya membelakangi depan tulis, boleh putar dikit nak ya. Nah, putar kursinya boleh, agar sama-sama terlihat ke depan. Jangan miring-miring nak ya badannya, luruskan, lurus, benar-benar arah ke depan. Ya, dimulai ya. Kamu nonton, fokus, karena sudah fokus tadi. Yang pertama, mengenal norma-norma dalam masyarakat. Apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata norma? Biasanya kata-kata ini digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan ketertiban dan keteraturan dalam hidup bersama. Untuk lebih memahami pengertian dan manfaat norma dalam kehidupan bersama, bacalah dengan cermat penjelasan berikut ini. Kakak akan bacakan ya, kalian simak baik-baik. Semua orang selalu membutuhkan kehadiran orang lain, saling membutuhkan dan saling membantu. Kita hidup bersama banyak orang dengan berbagai latar belakang, sehingga terdapat banyak tantangan, terutama karena perbedaan cara berpikir, tingkah laku, keinginan, dan selera. Agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran, diperlukan adanya aturan yang mengatur seluruh anggota kelompok. Nah, aturan tersebut disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Setiap kelompok atau komunitas memiliki aturan, baik itu kelompok yang anggota terbatas maupun negara yang merupakan wadah bagi seluruh. Terus saja. Satu persatu. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Setiap budaya memiliki norma kesopanan yang berbeda. Misalnya, budaya masyarakat Jawa Tengah memiliki aturan berbahasa khusus atau kiasan untuk menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Sebaliknya, di daerah Sumatera atau Indonesia bagian timur, keterus-terangan lebih disukai daripada menggunakan kata-kata kiasan. Bagi beberapa masyarakat Indonesia, menatap mata lawan bicara dianggap tidak sopan, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya, masyarakat Eropa justru menganggap tidak sopan jika tidak menatap mata lawan bicara ketika berbincang-bincang. Contoh lain, dalam budaya masyarakat Eropa, bersendawa di depan umum dianggap tidak sopan.
Sebaliknya, dalam budaya Indonesia, kentut keras lebih tidak sopan dibandingkan bersenjata keras. Pertemuan banyak orang dengan berbagai latar belakang dapat mengubah kebiasaan terkait sopan santun ini. Kita lanjut norma yang kedua, yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan tentang pernikahan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi pada orang miskin, dan larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Kita lanjut ke norma yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, ataupun bisa juga malu. Nah, perhatikan ini ya, ini adalah penegakan hukum atas tindakan kekerasan seksual pada anak. Sini ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat maupun disentuh sembarang orang. Anak bisa lihat ya. Kemudian kita lanjutkan ke norma berikutnya, yaitu norma yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya. Nah, adapun contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindakan kejahatan, korupsi, ataupun pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Pelanggaran norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, setelah memahami makna keempat jenis norma, coba sekarang kalian renungkan akibat yang akan diterima bila seseorang atau sekelompok warga tidak menaati norma yang berlaku. Nah, itu dia tadi. Anak-anak ibu sudah baca di bukunya tentang macam-macam norma, pelanggaran, serta dan di video tadi juga ada seperti itu ya. Nah, pertanyaan ibu yang sudah fokus membaca dan fokus mendengarkan video, dia akan bisa menjawab pertanyaan ibu. Ada berapa jenis norma yang berlaku di masyarakat kita? Oke, yuk siapa? Norma agama, Ya, terus norma kesopanan, ya. norma kesusilaan, Boleh. norma hukum. Oke, ada berapa berarti Gabriel? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, dari yang keempat itu, ibu mau tanya satu persatu siapa yang bisa menjelaskannya ya? Ya, yang pertama siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Nova, silakan. Satu persatu. Oke, norma agama. Apa itu norma agama, Nova? Aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama. Aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama. Nah, norma agama itu berasal dari mana? Dari mana norma agama itu berasal?
Ya, benar Jitni, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta pencipta alam. Nah, pertama sudah ada norma agama, yang kedua norma apa lagi? Siapa yang mau kasih pendapatnya? Oke, silakan. Kirana, yang kedua norma apa Kirana? Norma kesopanan. Norma kesopanan, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan adalah aturan dalam tingkah laku dan atau bertata krama dalam bermasyarakat. Nah, siapa lagi yang ketiga yang mau menjelaskan? Ada tadi berapa normanya? Ada berapa? Ada 4. Agama sudah, kesopanan sudah. Siapa lagi? Ya, boleh. Nah, yang ketiga norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Oke, norma kesusilaan adalah aturan tentang berbuat jujur dan kebaikan dalam bermasyarakat. Ada berapa lagi normanya belum disampaikan? Ada berapa lagi? Satu lagi. Ayo, siapa yang mau menyampaikan satu lagi norma? 3 sudah. Satu lagi? Boleh. Yang keempat adalah Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Nah, norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Nah, kalau norma-norma ini dilanggar, apa yang terjadi? Jika norma-norma dilanggar, maka apa yang didapatkan? Ya, benar sekali, dapatkan apa? Sanksi. Apakah sanksi dalam setiap norma-norma itu sama? Tidak sama. Tidak sama, karena sanksi dalam pelanggaran norma itu sesuai dengan norma yang dilanggar. Nah, apa contoh dari pelanggaran norma agama? Oke, boleh. Nah, berikan contohnya Haikal. Apa contoh pelanggaran norma agama Haikal? Tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinaan, mencuri, berdusta atau berbohong. Oke, kalau dia sudah melanggar norma tersebut, apa sanksinya coba? Sanksi tidak langsung yaitu siksaan di neraka yang akan diterima pelanggar di akhirat. Yang kedua, sanksi langsung yaitu hukuman yang akan diberikan jika pelanggar mengakui pelanggaran di depan mufti atau hakim atau tertangkap basah melakukan pelanggaran. Oke, bagus sekali. Nah, tepuk hebat. Hebat. Haikal, hebat. Baru satu contoh norma. Contoh norma pelanggaran norma kesusilaan. Siapa yang bisa? Pelanggaran norma kesusilaan. Boleh siapa? Nah, Dwi Alia. Ya, contoh norma pelanggaran norma kesusilaan. Yo, Dwi Alia. Contoh akibat pelanggaran norma kesusilaan: perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, Ya. pelecehan seksual. Sanksi norma kesusilaan adalah rasa malu, gelisah, penyesalan, dikucilkan. Oke, ada beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan yang kadang-kala orang itu melakukan pelecehan. Nah, kalau orang sudah melanggar norma kesusilaan, sanksinya dia akan merasakan malu, apalagi gelisah, apalagi. Mengapa demikian?
Karena dia melakukan suatu pelanggaran yang benar-benar merusak pada dirinya sendiri. Malu lah kan? Nah, melanggar suatu pelanggaran norma kesusilaan. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Siapa yang bisa kasih contoh pelanggaran norma kesopanan? Ya, siapa? Siapa bisa memberikan contoh pelanggaran norma kesopanan? Boleh, Kirana. Pelanggaran norma kesopanan, contohnya Pengurangan reputasi dan kepercayaan dari orang lain. nah, apa sanksinya jika dia melanggar norma tersebut? Itu dikucilkan atau dicemooh dari masyarakat. Nah, dikucilkan atau dicemoohkan. Nah, contoh yang mudah saja seperti yang ada di video tadi. Kamu buang angin di kelas, ibu lagi ngajar nih, seperti ini. Ada yang buang angin di antara kamu. Apakah itu suatu sikap yang sopan? Tidak sopan. Artinya dia sudah melanggar norma kesopanan. Nah, yang dia rasa apa? Malu. Diejek kan sama teman? Dicemoohkan sama teman? Nah, itu salah satu contoh norma kesopanan. Nah, yang terakhir, apalagi norma apa yang terakhir? Norma hukum. Norma hukum ini, nak, banyak sekali contoh dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Boleh. Pelanggaran norma hukum. Contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi atau pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Pelanggaran norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman baik penjara, denda maupun dicabut hak-haknya. Nah, benar sekali. Nah, norma hukum seperti disampaikan temannya tadi itu salah satu contohnya yang berkendaraan di jalan raya jika dia melanggar rambu lalu lintas. Kalau sudah melanggar rambu lalu lintas, artinya dia sudah melanggar norma hukum. Apa sanksinya coba norma hukum? Nah, apa sanksinya? Coba Azam. Bisa dikenakan denda, Ya. penjara maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, benar sekali. Seperti yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat kita, yang normal hukum, salah satu contohnya, yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, kebanyakan dia mendapatkan denda. Jika itu pelanggarannya berat dan lebih tingkat lagi ke dendanya, hukumannya itu dalam bentuk berupa penjara. Malahan jika orang melanggar hukum yang lebih tinggi lagi kesalahannya, berarti dia akan mendapatkan hukumannya atau sanksi berupa dicabut hak-haknya sebagai warga negara. Artinya orang tersebut tidak diakui lagi sebagai warga negara suatu negara. Nah, kita sudah melajari dari tadi ada namanya jenis-jenis norma, ada contoh pelanggarannya, kemudian juga ada hukuman atau sanksi bagi yang melanggar norma tersebut. Nah, untuk lebih fresh, lebih semangat lagi, anak-anak ibu ya, tepuk hebat. Kita semua hebat. Ya, tepuk TOP. Hatiku ada cinta. Di tanganku ada doa. Di tanganku ada karya. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Sekali lagi top, berkali-kali top, top, top. Oke, ibu rasa anak ibu sudah memahami apa itu norma, jenis norma, pelanggaran, serta sanksi atau hukumannya. Nah, untuk lebih menebalkan pemahaman anak ibu tentang norma-norma tersebut, tentang sanksinya, contoh pelanggarannya, nah, ibu akan berikan anak ibu untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya,
Untuk berdiskusi ini, Ibu akan memberikan lembaran diskusi kelompok. Setiap kelompok, Ibu beri lembaran kelompoknya yang berbeda. Ya, berbeda masing-masing kelompoknya. Nanti saat presentasi ke depan, kita sharing. Nah, saling berbagi. Nah, diberikan masing-masing kelompok soalnya yang berbeda ya. Ini yang kelompok yang di sini. Ini kelompok ini ada macam-macam norma. Yang di sini ada akibat pelanggaran norma. Dan kelompok yang satunya ada contoh norma dalam lingkungan bermasyarakat. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, membahas lembaran tugas kelompok yang diberikan. Silakan diberi waktu 10 menit saja, ya. 10 menit berdiskusi dan siap-siapkan dirinya untuk presentasi ke depan menyampaikan hasil kelompoknya. Ya, silakan. Silakan ditulis. Tuliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan nama kelompoknya masing-masing, ya. Waktu untuk diskusi diberikan waktunya 10 menit. Ya, rembukkan dengan temannya. Biasa tampil kemarin ya, gantian ya. Bukaanmu, nanti ngomong, nanti gantian baca ya. Oke, masih ada sisa waktu Ibu berdiskusi sekitar 8 menit lagi. Ya. Ini seru macam-macam. Kenapa? Ya, diskusinya tinggal waktu 5 menit lagi.
Sudah sampai di mana? Siap, apa nama kelompoknya? Bunga Mawar. Yang di sini nama kelompoknya bunga apa? Bunga kenanga? Ya. Kelompok ini namanya bunga apa? Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Nah, yang depan Ibu, ini bunga apa nama kelompoknya? Bunga tulip. Oke. Nah, yang di belakang udah ketemu nama kelompoknya bunga apa? Bunga anggrek. Bunga anggrek, bunga Rafflesia, bunga tulip, bunga mawar. Gak ada namanya nama bunga mahar. Ya, sisa waktu diskusi tinggal 2 menit. Siapkan diri untuk presentasi ke depan masing-masing kelompok ya. Bunga Nur, sampai di mana diskusinya? Itu menjodohkan ya, menjodohkan gambar contoh norma dengan normanya. Bunga anggrek, tugasnya tentang akibat atau pelanggaran norma, berarti sanksinya ya. Pahami baik-baik. Bunga Rafflesia tentang macam-macam atau jenis-jenis norma, berarti buatkan norma serta pengertiannya. Apa itu norma ini, apa norma itu, gitu ya. Nah, untuk kelompok bunga tulip tugasnya dalam bentuk menjodohkan pelanggaran norma ya dengan normanya. Udah selesai? Oke. Oke, dan Ibu semua, waktu untuk berdiskusinya sudah cukup. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti temannya boleh memberikan umpan balik atau tanggapan jika hasil diskusi temannya ada mungkin pendapatnya berbeda dengan pendapat kamu. Ya, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Boleh, kelompok bunga tulip, silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan yang semangat. Oke, untuk bunga tulip. Oke, bunga tulip, silakan di sini nak. Oke. Nah, nanti bergantian ya bacanya. Oke, silakan teman-teman yang lain memperhatikan temannya yang menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan temannya menyampaikan hasil diskusi. Silakan melihat ke depan seluruhnya. Gabriel, Azam, bagus. Nah, kita sepakat tadi menghargai pendapat teman. Jadi saat temannya menyampaikan pendapatnya, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita perhatikan. Ayo, perhatikan, dimulai. Kelompok bunga tulip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga tulip akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang norma. Menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan seperti zebra cross, yaitu norma hukum. Oke. Mendengarkan dengan baik saat guru atau orang tua berbicara, yaitu norma kesopanan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, yaitu norma agama. Menghargai perasaan orang lain dan tidak egois adalah norma
kesusilaan. Oke, ya teman yang lain silakan memberikan tanggapan. Ibu sampaikan lebih jelas bahwa dari kelompok bunga tulip memberikan pendapatnya menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan seperti zebra cross adalah norma. Bagaimana kelompok lain? Benar? Oke. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik saat guru atau orang tua berbicara norma. Norma apa? Kesopanan. Jawaban dari kelompok bunga tulip. Kelompok yang lain? Oke. Ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Bunga tulip menjawab norma agama. Kelompok lain? Benar. Yang terakhir, menghargai perasaan orang lain dan tidak egois. Bunga tulip menjawab norma kesusilaan. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Benar. Semua yang dijawab oleh kelompok tulip berarti benar. Berikan tepuk hebat untuk kelompok tulip. Tepuk hebat. Bunga tulip hebat. Terima kasih. Silakan kembali duduk dan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Oke, kelompok anggrek. Silakan maju ke depan kelompok anggrek untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan temannya. Oke, yang lain, anak-anak yang lain perhatikan ya, temannya menyampaikan pendapatnya, hasil diskusinya di depan. Perhatikan posisi duduknya arah ke depan. Oke, dimulai kelompok anggrek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bunga anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Akibat pelanggaran norma. Contoh akibat pelanggaran norma agama yaitu hukuman atau sanksi atas norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima. Lanjut. Norma akibat pelanggaran norma kesusilaan. 1. Akan ada rasa penyesalan. 2. Cemas. 3. Atau malu. Contoh akibat pelanggaran norma hukum, yaitu baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara. Contoh akibat pelanggaran norma kesopanan. 1. Dicemooh. 2. Dihinaan. 3. Dikucilkan. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok bunga anggrek yang sudah menyampaikan jawabannya. Yuk, kita beri umpan balik dulu ya, biar lebih jelas apa disampaikan ke temannya. Ibu bantu mengulang lagi. Untuk tugas dari kelompok anggrek adalah akibat pelanggaran norma. Lebih baik ya. Akibat orang yang melanggar norma agama. Jawaban dari kelompok anggrek, hukuman atau sanksi atas norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima. Betul? Nah, Ibu tambahkan sedikit, ada juga yang itu sanksi yang berada di dunia, dia juga akan merasakan dikucilkan atau merasa malu dengan tetangganya, dengan temannya. Yang kedua, pelanggaran norma susila akan rasa penyesalan, cemas, atau malu dari jawaban diskusi kelompok anggrek. Kelompok yang lain? Ada mau menambahkan atau sama dengan kelompok anggrek? Oke, sama ya. Pelanggaran norma hukum, baik dipenjara, didenda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara. Bagaimana pendapat yang lain? Oke, bagus. Kemudian terakhir, pelanggaran norma kesopanan. Hasil diskusi dari kelompok anggrek adalah dicemooh, dihina, atau dikucilkan. Pendapat yang lain? Oke. Dari jawaban diskusi kelompok anggrek, apa yang telah mereka diskusikan sudah sesuai dengan topik yang kita pelajari? Sudah sampai dengan tujuan pembelajaran kita? Betul, hebat.
Bunga anggrek hebat. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, selanjutnya oleh kelompok bunga mawar. Kelompok bunga mawar menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu pasangkan dengan norma yang tepat. Tidak menyentuh adalah norma kesusilaan. Menjaga perdamaian meskipun perbedaan agama adalah norma agama. Antri dengan tertib adalah norma kesopanan. Mengikuti peraturan adalah norma hukum. Oke, nah itu hasil diskusi dari kelompok bunga mawar. Yuk, kita sama-sama berikan tanggapan. Tugas dari kelompok untuk bunga mawar tidak menyentuh. Jawabannya dari bunga mawar Norma kesusilaan. norma kesusilaan katanya. Betul? Salah? Betul. Kemudian yang kedua, menjaga perdamaian meskipun berbeda agama. Dari kelompok bunga mawar jawabannya Norma agama. norma agama. Bagaimana? Oke. Antri dengan tertib. Hasil diskusi kelompok bunga mawar Norma kesopanan. norma kesopanan. Oke. Dan yang terakhir, mengikuti peraturan norma hukum. norma hukum. Benar jawaban diskusi dari kelompok anggrek bunga mawar. Oke, berikan tepuk hebat. Bunga mawar hebat. Oke, silakan duduk. Yang terakhir siapa tadi yang belum? Oke, silakan duduk untuk kelompok bunga mawar. Yang terakhir bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia memberikan hasil diskusinya presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga rafflesia akan akan memberitahukan hasil diskusi kami tentang macam-macam norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat baik. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Oke. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRI. DPRD sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil diskusi dari kelompok Rafflesia. Ya, kita sama-sama telah ya. Diskusi dari kelompok Rafflesia mengatakan norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama. Bagaimana? Betul, salah? Benar, oke. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran
nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat baik. Aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani menuntun seseorang untuk berbuat baik. Bagaimana jawaban untuk kelompok Rafflesia? Oke. Yang ketiga, menurut kelompok Rafflesia, norma kesopanan adalah aturan tata krama atau tingkah laku dalam bermasyarakat yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Benar. Oke. Terakhir, norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI sebagai wakil dari unsur masyarakat. Benar? Apakah ada yang mau ditambahkan dari jawaban dari kelompok Rafflesia? Ada? Oke. Untuk kelompok Rafflesia kita berikan tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Rafflesia hebat. Baik. Nah, sedikit Ibu tambahkan dari kelompok Rafflesia. Karena kelompok Rafflesia di sini diminta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian norma. Nah, untuk pengertian norma ini lebih dispesifikkan lagi. Nah, seperti tadi. Nah, norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama. Nanti ditambahkan sedikit yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kelompok yang kedua, kesusilaan berdasarkan kejujuran hati nurani menuntun seseorang untuk berbuat baik. Sudah oke? Norma kesopanan tingkah laku dalam bermasyarakat. Nah, norma kesopanan juga bisa dalam kita tadi berpakaian, berbicara. Apakah kita berbicara? Oke, Rafflesia, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk dulu. Oke, terima kasih. Baik, tadi ditambahkan dikit tadi untuk kelompok Rafflesia ya. Untuk kita semua sama-sama memahami lebih tebal lagi pemahaman kita tentang macam-macam norma. Nah, dalam bermasyarakat, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, apakah sama tutur kata kita dengan teman kita? Kalau dengan orang dewasa kita berbicara harus lebih sopan. Apakah kita boleh ngomong kencang-kencang? Keras-keras ngomongnya. Tetapi kita ngomongnya harus lemah lembut, betul sekali. Nah, dalam berpakaian juga, apakah kita berpakaian itu sesuka hati kita seperti orang barat sana? Tetapi kita berpakaian tetap menutup aurat. Baiklah, hari ini anak-anak ibu sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-temannya di depan kelas dan disampaikan kepada seluruh anggota kelasnya. Hari ini kita juga sudah menyampaikan tadi ada pendapatnya masing-masing. Hari ini pembelajaran kita hari ini Ibu mau refleksikan dulu di akhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama untuk refleksi kita hari ini Ibu mau menanyakan soal perasaan dulu deh. Nah, soal perasaan dulu. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah kita belajar tentang norma, jenis norma, pelanggaran, serta sanksi yang didapatkan? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Boleh, Haikal. Apa yang Haikal rasakan? Bagaimana perasaan Haikal? Senang karena bisa mengetahui macam-macam norma dan sanksinya bila melanggar norma tersebut. Tepuk tangan untuk Haikal. Yo. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana perasaannya? Oke, Kenzo mau menyampaikan perasaannya belajar norma hari ini. Senang karena Kenapa Kenzo senang? karena bisa berdiskusi sama teman. Bisa berdiskusi dengan temannya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sama perasaannya hari ini dengan senang berdiskusi, senang dapat mengetahui apa-apa itu saja norma, jenis norma, begitu ya. Nah, kamu senang hari ini belajar norma, mengetahui macam-macam norma, pelanggaran serta sanksinya. Sekarang mau tanya yang kedua. Pertanyaan yang kedua, setelah kamu belajar norma tadi, jenis norma, hukumnya, serta contohnya,
Apa selanjutnya yang ingin kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ya, apa? Dalam kehidupan sehari-hari apa yang ingin dilakukan? Kita udah tahu normanya begini, hukumannya begini, pelanggarannya begini. Apa kelanjutannya ingin kamu terapkan pada diri kamu? Nah, Kesa. Mematuhi aturan dan tidak melanggar norma-norma. Oke, tepuk tangan. Tepuk hebat dong untuk Kesa. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Kesa, hebat. Baik, kamu sudah menyampaikan perasaan kamu hari ini. Kemudian mau tanyakan, apa hal yang menarik yang kamu dapatkan dari kita belajar hari ini? Apa yang menarik dari awal kita mulai sampai akhir, dari masuk sampai diskusi sampai pemaparan presentasi, bagian mana yang kamu merasa menarik? Yang mana? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo, siapa? Siapa? Ayo, malu-malu menyampaikan hal yang menarik. Malu-malu menyampaikan hal yang menarik. Nah, bagian mana yang merasa menarik pembelajaran kita hari ini? Saat mempresentasikan hasil diskusi. Saat mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain? Apakah merasa menarik juga saat mempresentasikan hasil diskusi di depan? Ya. Iya, tapi malu malu. Oke. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah kita refleksikan. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tentang norma dengan Ibu memberikan beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, apa itu norma? Ayo, apa itu norma? Apa itu norma? Azam. Apa itu norma, Azam? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Itu adalah norma. Yang kedua, pertanyaan Ibu, kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada berapa jenis norma? Ada berapa? Ada. Oke, ada 4. Semuanya jawab 4. Yang pertama, norma agama adalah Aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama. Oke. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu Tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Oke, yang ketiga, norma apa? Kesopanan. Norma kesopanan adalah Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Oke, yang keempat terakhir norma hukum. Norma hukum yaitu Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Oke, nah ada 4 norma yang kita patuhi dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, ada sanksi dan ada pelanggarannya, dapatkan sanksinya. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, setelah kita belajar norma, mengetahui jenis-jenis norma, kita mengetahui adanya sanksi untuk pelanggaran norma. Untuk pelanggaran norma dan sanksinya, apakah sama setiap norma itu? Tidak sama. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Ibu sampaikan kepada anak Ibu untuk tetap bersemangat, menjaga kesehatan dan fokus belajar.
Pertemuan selanjutnya, nah Ibu persiapkan diri membaca di rumah topik pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban. Nah, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah dengan fokus. Kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, timpan bukunya, dikemas dan dipimpin doa oleh ketua kelas. Oke, silakan Noval, siapkan temannya untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Siap, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak Ibu semua. Ibu berikan apresiasi hari ini. Terima kasih. Tepuk semangat. Demikianlah kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan untuk melengkapi tugas pada modul 2.3. Terima kasih. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan